Sebelum saya masuk ke materi, apakah kalian pernah melihat atau terkena dampak dari hal-hal seperti pembakaran hutan yang merusak lingkungan, kerusakan infrastruktur pabrik, rumitnya mengurus perizinan karena birokrasi yang tidak teratur, ketimpangan ekonomi, mahalnya kebutuhan sehari-hari, dan pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas? Itu semua salah satunya disebabkan karena korupsi. Banyak yang mengira korupsi hanya sebatas pada tindakan pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang saja. Maka tak jarang, jika kita mendengar kata korupsi, maka perhatian kita tertuju pada bidang hukum dan politik saja, atau mungkin tertuju pada beberapa profesi seperti polisi, KPK, DPR, ataupun kepala daerah. Padahal, pengertian korupsi sangatlah luas. Bibit-bibit korupsi berpotensi tumbuh di mana saja, bahkan di sekitar lingkungan kita. Secara hukum, korupsi disebut sebagai tindakan kejahatan, tindakan pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejahatan tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin atau menurut Webster Dictionary adalah corruptus, dan dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korupsi dalam keseharian bersumber dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini diakibatkan adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan seperti sifat rakus dan tamak untuk memiliki sesuatu yang lebih. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini diakibatkan karena tata tertib atau peraturan yang lemah. Contohnya, lingkungan pertemanan atau masyarakat yang cenderung sudah biasa dengan perilaku korup. Karena luasnya pengertian korupsi, maka korupsi berpotensi terjadi dari seluruh aspek pendidikan dan sosial masyarakat. Contoh korupsi bidang kesehatan, misalnya memberikan analisis atau diagnosa medis palsu atau pengelembungan anggaran untuk membeli alat kesehatan. Yang kedua, contoh bidang sosial dan ekonomi, misalnya menyebarkan fitnah dan kebohongan atau dengan menghindar untuk membayar. Contoh korupsi di bidang pertanian, misalnya kecurangan dalam melakukan impor bahan pangan, pengadaan bibit, atau pengoplosan pupuk yang dapat menurunkan kualitas. Adapun perilaku koruptif yang di lingkungan kampus, yang pertama, plagiat, titip absen, dan mencontek. Jadi, sebagai mahasiswa, bagaimana cara melawan korupsi? Salah satunya dengan belajar mengenali perilaku korupsi melalui membaca buku, menambah wawasan melalui media, menonton film edukasi, berdiskusi dengan kelompok studi, dosen, atau komunitas yang memberikan perhatian pada masalah korupsi, dan membangun karakter berintegritas melalui academic integrity atau integritas akademik. Lalu, bagaimana cara kita membentuk integritas akademik sebagai mahasiswa? Yang pertama, jangan melakukan titip absen. Yang kedua, jangan plagiat. Yang ketiga, jangan contek-menyontek. Yang keempat, tidak memberikan sesuatu ke dosen untuk mendapatkan nilai baik. Dan yang kelima, tidak membuat dokumen palsu untuk bolos kuliah. Nah, jadi sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.